Agama tidak melarang sesuatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh kalau suruhan tidak membawa selamat dan bahagia jiwa. Al-Quran yang dibaca baik-baik adalah tanda jiwa yang kenyang akan makanan bergizi. Bahwasanya air mata tiadalah ia memilih tempat untuk jatuh, tidak pula memilih waktu untuk turun. Bangunlah kekasihku umat Melayu, belahan asal satu turunan bercampur darah dari dahulu persamaan nasib jadi kenangan. Bertambah tinggi perjalanan akal, bertambah banyak alat pengetahuan yang dipakai. Pada akhirnya bertambah tinggi pula lah martabat iman dan Islam seseorang. Bertobat tidak hanya berarti menyesali dosa tetapi juga membenci dosa. Di belakang kita berdiri satu tugu yang bernama nasib. Di sana telah tertulis role yang akan kita jalani. Emas tak setara dengan loyang, sutra tak sebangsa dengan benang. Hanya menumpahkan air mata itulah kepandaian yang paling penghabisan bagi seorang wanita. Ikhlas dan sejati akan bertemu di dalam senyuman anak kecil, senyum yang sebenarnya senyum yang tidak disertai apa-apa. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Janji Tuhan sudah tajali, mulialah umat yang teguh iman. Allah tak pernah mungkir janji, tarik riwayat jadi pedoman. Jelas sekali bahwasanya rumah tangga yang aman damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri, para nabi tidak perlu ada untuk keselamatan kita. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja. Kalau nyata harta benda tak dapat menangkis sakit, tidak dapat menolak demam, tidak dapat menghindarkan maut. Nyatalah bahwa kesusahan yang menimpa orang kaya serupa dengan kesusahan yang menimpa orang miskin. Karena apabila saya bertemu dengan engkau, maka matamu yang sebagai bintang timur itu senantiasa menghilangkan susun kataku. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Kemerdekaan suatu negara dapat dijamin teguh berdiri apabila berpangkal pada kemerdekaan jiwa. Membaca buku-buku yang baik berarti memberi makanan rohani yang baik. Orang berakal hidup untuk masyarakatnya, bukan buat dirinya sendiri. Riwayat lama tutuplah, sudah sekarang buka lembaran baru. Baik hentikan termenung gundah, apalah guna lama terharu. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Mengulang doa itu seperti mengayuh sepeda, suatu saat pasti sampai tujuan. Mulai sekarang, kalau kita berbicara dengan diri sendiri, gunakanlah kata-kata yang sebenarnya kita inginkan terjadi pada diri kita. Paling gampang melihat kedalaman agama seseorang dari bagaimana dia memperlakukan orang lain.
Seringkali, hidayah Tuhan itu datang lewat jalan yang tidak pernah kita duga.